fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. Apakah dapat informasi bahwa bocor alusnya juga dipermasalahkan oleh Dewan Pers atau mungkin oleh KPI? Nah, saya menyajikan apa yang disampaikan oleh Tempo dan meminta klarifikasi kepada Kapolri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejauh saya tahu di Komisi 1 sekalipun belum ada kabar atau informasi mengenai keberatan dari Kepolisian Republik Indonesia atau dari Bapak Kapolri terkait dengan tayangan Tempo tersebut. Terima kasih. Hal yang saya tanyakan kepada saudara Julius, apakah ketika saudara membuat video itu atas dasar keinginan sendiri atau ada yang memerintah? Langsung dijawab ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas bagaimana saya ungkapkan secara tertulis tadi. Terima kasih. Dia atas dasar keinginan sendiri. Wah, tadi selalu mengutip data-data dari Tempo. Saya ingin tahu, saudara ketika menyampaikan kutipan dari Tempo, saudara itu sebagai apa? Di redaksi Tempo itu sendiri. Saya tidak sebagai apa-apa di redaksi Tempo, Yang Mulia. Oh, tidak sebagai apa-apa, tapi menyampaikan semua data dari Tempo. Tadi mengatakan media Tempo yang lebih kredibel ya. Oke. Tadi atas dasar keinginan sendiri. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan Yang Mulia. Ya, mau saya katakan begitu cintanya dengan polisi, keluarga juga polisi, dan bahkan juga terlalu juga ya begitu baik hubungannya dengan polisi sudah berpuluh-puluh tahun. Akan tetapi yang perlu kita sayangkan, saudara-saudara, kalau udah begitu sayangnya, kenapa harus melalui TikTok meminta klarifikasi itu kepada Kapolri? Kenapa enggak langsung SMS, Pak Kapolri ada berita begini-begini, sehingga tidak menjadi bias kemana-mana, apalagi saudara teradu ini sebagai anggota DPR RI. Ya udahlah, kalau udah baik, baiknya itulah terus dilanjutkan. Kenapa mesti harus pakai sarana TikTok? Tahulah dunia maya TikTok ini sekarang kan, ada tambah, ada kurang, ada macam-macam. Sehingga inilah yang membuat ini persoalan ini. Kalau udah baik seharusnya ada berita nih, benar apa enggak, coba diklarifikasi Pak. Ini berita-berita benar, walaupun katanya ini sudah bukan rahasia umum, tapi sebagai pertanggungjawaban moral kebaikan yang saudara ya selama ini dengan pihak kepolisian, saya kira harusnya seperti itu. Bagaimana jawabannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, betul, memang apa yang saya sampaikan di dalam media TikTok saya ini adalah bentuk kecintaan saya kepada Polri. Yang kedua, kenapa saya melakukan atau menyampaikan itu melalui media TikTok? Karena memang yang paling cepat, yang paling mungkin bisa sampai kepada Kapolri adalah media itu. Kalau SMS, kebetulan saya tidak memiliki nomor Kapolri. Kalau menggunakan media yang lain, misalnya BKO ke Komisi 3, waktunya memang sudah tidak cukup, karena pada waktu itu saya membuat konten itu pada tanggal 25 November. Terima kasih Yang Mulia. Baik, rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa demi menghindari interpretasi yang beragam, maka anggota MKD tidak akan memberikan keterangan terkait substansi perkara yang diperiksa MKD dengan mekanisme wawancara. Namun demikian, persidangan ini sudah terbuka dan bisa langsung mengutip dan memberitakan hal ihwal terkait perkara yang sedang MKD tadi. Khusus soal isu imunitas anggota DPR, kami perlu tegaskan bahwa anggota DPR memang memiliki imunitas dalam menyampaikan pendapat sebagaimana diatur pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 80 huruf F
Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang secara garis besar berbunyi, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan. Justru karena itulah anggota DPR harus menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan pendapat dalam koridor etika. Jauh dari tuduhan tidak mendasar. MKD sebagai penjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR tentu memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR. Baik, peserta sidang sekalian, apabila tidak ada pertanyaan lagi, sidang kami skor selama 10 menit ya, sepakat ya. Paling lama 10 menit untuk musyawarah. Yang terhormat teradu kami persilakan untuk menunggu di luar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Amar putusannya, MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Julius Setiarto SH MH nomor anggota A234 fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. Teguran tertulis. Putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 yang bersifat tertutup yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Peserta sidang sekalian, kita sudah melaksanakan sidang pada hari ini dan kita sudah mendengarkan penjelasan dari saudara Julius Setiarto serta menyampaikan putusan perkara ini. Apabila tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka sidang kami tutup. Wassalamualaikum Izin yang mulia, tadi disampaikan sidang kami tutup. Terima